Nah, mungkin kita ini hanya materi sedikit. Mungkin nanti kita akan lanjut ke tool-tool apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita manfaatkan untuk mengecek keaslian gambar, kebenaran gambar, keaslian video. Apakah video ini benar, apakah video ini hoax atau editan. Nah, itu ada beberapa tools Google yang akan kita pelajari. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Ibrahim Arsan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan dari rekan kami Romi tadi, perkenalkan saya Ibrahim Arsan. Saya sekarang aktif sebagai pengecek fakta di Tempo. Memang apa yang kita lakukan hari ini adalah ada kaitannya dengan aktivitas saya sehari-hari. Setiap hari saya menghadapi hampir 100 yang namanya kebohongan, Pak. Mungkin di sini juga kami tentunya tidak akan menggurui, tapi di sini kita hanya sharing pengetahuan. Kebetulan di sini adalah bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat sebagai orang tua kami yang mendedikasikan diri untuk mengajar dan memberikan pemahaman terhadap generasi seperti kami dan seterusnya. Memang faktor hoax di Indonesia yang kalau di Indonesia sendiri itu begitu masif mulai dari 2014 ketika itu sudah mau peralihan tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Memang tahun politik ini sangat riskan sekali karena kita tahu seperti yang disampaikan oleh rekan kami Romi tadi, beliau ini adalah cek fakta yang ada di Sumatera Selatan dan dia adalah salah satu pemilik sebuah media di Sumatera Selatan. Memang berdasarkan dari kajian atau ulasan dari dosen psikologi di UI, Mbak Laras, kebetulan saya kenal. Beliau selalu dan enak diajak diskusi. Beliau memang saat di tahun-tahun politik ini sangat prihatin sekali dengan tentunya dengan para pendukung sebenarnya. Dan memang hoax ini sendiri trennya di Indonesia terutama 2019 itu adalah puncak yang terjadi dan sampai sekarang ini terus terjadi, terutama informasi-informasi yang saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian adalah aktif di media sosial. Seperti yang disampaikan bahwasanya jaringan internet, karena saya perhatikan dari Pak David, saya ibu-ibunya sangat aktif sekali menggunakan gawai polemik, terutama virus corona, bapak-bapak ibu sekalian. Di Sumatera Selatan ada yang mengalami dampak negatif dari informasi yang salah. Itu sehingga mereka dianggap sebagai penyebar virus. Begitu mereka hadir di negara ini. Dan begitu besar dampak hoax. Bahkan pembunuhan terjadi, ada juga yang dampak dari hoax. Ini pentingnya mungkin bagi Bapak Ibu sekalian di samping memberikan pengetahuan terhadap generasi muda bisa diselipkan terkait dengan itu lebih dari 50 juta 50 ribu itu tidak sebanyak yang menjamur. Saya nggak tahu di OKI sendiri seperti apa perkembangan ini, mungkin Bapak Kominfo perkembangan PES sendiri di terima kasih. Alhamdulillah ini sudah mengarah kepada standar gitu ya, standarisasi dalam rangka pengayaan literasi terhadap jurnalismenya. Jadi mereka sekarang ini khusus media online gitu ya. Media online kita sekarang ini tidak ada yang bukan 50 alias
Itu problem karena sebenarnya saya ingin menampilkan beberapa bagaimana cara untuk membastik dan juga bagaimana untuk mengamankan digital ibu-ibu. Karena kita tahu ibu-ibu pengguna gawai ini rata-rata mengupload atau memasukkan identitas ataupun ID di dalam email. Itu sangat penting sekali. Seperti apa misalkan Facebook ataupun sekarang ada aplikasi kayak ojek online, itu sangat mudah sekali untuk mengakses data ibu-ibu sekalian. Bahkan mungkin bapak ibu sekalian juga pernah mendengar bagaimana data kita itu sangat mudah sekali ataupun diklaim oleh pihak luar untuk data-data kita. Ini sangat penting. Kita contoh tadi nih, yang dokter gadungan yang ternyata dia pemain tanda kutip, mohon maaf mungkin saya sebutkan film porno yang terkenal di dunia. Bahkan bapak ini bisa menjadi polisi, bisa menjadi militer, dan sekarang pada saat isu terkait dengan imunisasi, kalau nggak salah difteri saat itu, ini dimunculkan oleh pihak dan sangat banyak sekali yang percaya. Pak bicara. Nama saya Dewi Biasa dari Institut Pemuda. Kepada pemateri saya mau bertanya, Pak. Sesuai dengan judul cara menganalisa berita hoax. Nah, di sini karena kita sudah tadi informasi sudah sangat mudah diterima, namun kita ini kadang-kadang sering terkecoh atau termakan berita yang tadi tidak benar. Nah, yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara menganalisa atau menganalisis atau mengetahui tentang kebenaran berita tersebut? Cara-caranya apakah ada linknya atau ada trik-triknya? Kemudian satu lagi, Pak, tentang berita hoax atau menyebarkan berita bohong, mohon kiranya dijelaskan undang-undang atau pasal yang menyangkut atau yang mengikat masalah berita hoax ini. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan materi yoga kalian yang sangat menarik ini, berkenaan juga dengan berita yang kami terima, itu ada yang hoax dan ada yang benar. Nah, yang jadi permasalahan kami, Pak, kalau mengacu pada Undang-Undang IT nomor 28 ayat 1, kami ini dianggap sebagai konsumen sebenarnya. Ada yang menyebarkan berita, kami konsumen. Nah, jika terdapat berita yang bohong, harusnya bukan kami yang klaim, harusnya. Karena kami juga kan memakai aplikasi. Karena kami pengguna yang memakai aplikasi, alangkah baiknya harusnya yang mengklaim itu pihak aplikasi. Di antaranya aplikasi terbanyak yang kita gunakan adalah Google. Harusnya Google itu, bukan kami. Kalau kami yang mengklaim, otomatis kami akan berbenturan dengan hukum. Benar salahnya adalah pihak yang berwajib. Apakah yang kami klaim itu benar atau yang kami klaim itu tidak benar sama sekali. Nah, mohon kiranya untuk menghindari berita yang hoax ini dari pihak Google atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pihak internet, supaya berita yang kami terima itu plong, benar. Kalau memang hoax, hapus di kontennya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lupa namanya. Reki Robiansyah. Iya, Bapak Reki ya. Pertama tadi soal bagaimana untuk mengetahui bahwasanya itu informasi hoax. Kebetulan kami dari trainer yang disertifikasi oleh Google, memang banyak tools yang dimiliki Google. Kalau disampaikan tadi katanya untuk mendeteksi informasi hoax itu bisa mencapai ratusan juta alatnya, tapi di sini kita memberikan informasi yang gratis. Tools yang dimiliki Google itu ada. Kita ambil contoh misalnya untuk memverifikasi sebuah foto.
mungkin Bapak Ibu sekalian sangat familiar sekali dengan Google Image. Nah, di Google Image itu sendiri Bapak Ibu lewat gawainya juga bisa diakses sangat mudah dan mungkin lebih cepat, tidak rumit. Itu di situ kita bisa membandingkan dari foto yang ditampilkan dari sebuah situs, katakanlah apakah benar foto ini merupakan foto yang terjadi. Saya akan ambil contoh misalnya di OI terkait dengan kecelakaan, karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian media yang ketika mereka tidak mendapatkan gambar asli itu menggunakan ilustrasi. Dia menggunakan foto-foto yang menggambarkan sebuah peristiwa kecelakaan walaupun kejadiannya bukan di OI. Apakah itu dibenarkan? Kalau dalam dunia pers, jurnalistik itu tidak menjadi sebuah larangan, cuman tidak juga dianjurkan karena ini akan menjadikan problem atau kesalahpahaman nantinya. Dan yang diwajibkan ketika menggunakan foto yang bukan kejadian sebenarnya untuk sebagai sebuah ilustrasi, itu harus menyebutkan ataupun menuliskan narasi ilustrasi dan menyebutkan sumber aslinya. Ada dua yang saat ini sudah ditutup oleh pemerintah. Itu dalam dia memang dibentuk untuk menciptakan kebohongan, untuk menyebarkan sebuah kebohongan dan menghasilkan miliaran rupiah dari kebohongan yang disebar. Dan ini yang menjadi problem, terutama bagi kawan-kawan yang memang secara profesional melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Itu di HUIS itu dijelaskan, dikeluarkan data-datanya, dia menerbitkannya kapan dan adminnya seperti apa. Dan juga mungkin Bapak Ibu juga sering melihat semacam platform ataupun logo dari sebuah gambar. Sekarang ini kan banyak orang memanfaatkan ketenaran sebuah atau brand sebuah produk untuk menaikkan rating dari yang dia kelola juga. Ini juga perlu dicurigai, dan bagaimana kita untuk mengaksesnya itu tentunya dari di situ juga bisa. Kemudian bagaimana dengan konten yang di pabrik ataupun konten yang dibuat untuk mendeteksinya seperti apa? Tentunya Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau itu kejadian yang luar biasa, pada umumnya media-media yang kredibel atau media-media yang bisa mempertanggungjawabkan produk jurnalistiknya itu akan memuat. Dan Bapak Ibu sekalian silakan mengecek apakah ada informasi itu di media-media yang kredibel tersebut. Apabila tidak ada, itu patut dicurigai. Ayat kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum penjara setinggi-tingginya 3 tahun dan seterusnya. Kemudian ada juga, mungkin ini langsung berkaitan dengan Bapak dari SMP tadi, Mas Narjo tadi ya, terkait sebenarnya kita ini adalah user, kita ini adalah penikmat dari sebuah informasi dari berbagai platform media sosial yang kita akses. Katakanlah seperti Facebook. Kenapa ketika kita men-share tanpa kita melakukan perubahan atau menyuntik informasi di situ, tapi kita kena? Ini perlu Bapak Ibu juga pahami. Masalah Undang-Undang ITE sendiri, ini memang pasal yang diterapkan itu adalah pasal-pasal karet kalau bagi kami di dunia jurnalistik. Karena tidak sedikit kawan-kawan kami juga terkena itu hanya karena membagikan, men-sharekan link sebuah beritanya. Katakanlah kawan kami di Aceh, dia diproses hukum karena membagikan link berita yang diproduksinya di Facebook. Kenapa kok bukan Facebook yang kena ataupun Google yang kena? Kalau Google, Bapak Ibu sekalian, bukannya kami mewakili dari Google, tapi memang Google itu sebuah ruang. Yang mengisi ruang itu adalah bagi mereka-mereka yang aktif di dunia maya. Karena apa yang
Google itu merupakan produk yang memang menggunakan salah satu media, itu menggunakan tool. Berbeda dengan platform media sosial yang dia memang menyajikan ruang yang secara khusus untuk mengupload sebuah informasi. Cuman di sini juga peranan Google, bukan berarti Google melepas tangan. Di sini juga peranan Google untuk membangun, untuk memberikan sebuah kontribusi besar bagaimana memerangi hoax. Salah satunya adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Pak pembicara, ada yang mau tanya nih? Silakan. Pak. Belum selesai, saya kira nanti nggak tuntas malah jawabannya. Sebentar. Ini masih terkait dengan bagaimana, kenapa kok justru kita sebagai penikmat yang kita hanya meneruskan lagi, bukan kita yang memproduksi sebuah informasi itu bisa justru terkena. Ini menjadi problem memang di dunia ini, karena di Undang-Undang ITE ini tidak secara spesifik dijelaskan yang memproduksi ataupun yang menikmati itu sama saja ketika dia sama-sama menyebarkan informasi itu. Itu yang menjadi problemnya memang ketika kemudian akan muncul dan itu langsung memberikan ruangnya kepada platform aslinya, tapi bukan secara otomatis, karena memang kerja robot ataupun kerja mesin ini juga kan tidak bisa secara langsung ketika dia akan memberikan tools atau alat-alat yang di situ bisa digunakan oleh pengguna dunia maya. Terkait tadi ada kegelisahan bagaimana kita memfilter sebuah informasi. Google akan beberapa tool yang mencoba Google. Misalnya kayak di Facebook, kita ambil contoh Facebook. Tentunya dalam informasi di Facebook ini sendiri banyak sekali inisial nama. Dan bagaimana kita untuk memverifikasi siapa sebenarnya pemilik ini? Di Google itu ada yang namanya Intel Technique itu yang dulu, tapi sekarang sudah diperbarui karena Intel Technique itu sudah berbayar sekarang. Karena di sini yang ingin kami sampaikan adalah hal-hal yang gratis semua, tools yang gratis. Itu ada yang namanya IntelX IO untuk menggali informasi-informasi itu. Memang permasalahan kita tidak punya akses internet, jadi mohon maaf kalau tidak bisa saya bukakan di sini. Kemudian ada juga follower wall, Twitter dan lain sebagainya untuk informasi itu. Ya, silakan. Pak, tolong Pak disebutkan per huruf karena beribet Pak. Soalnya Bapak Ya, ngomong cepat jadi betul. per huruf sebutkan. Kalau bisa ditulis Pak di situ Pak. Ya, di sini ada, sebenarnya ada. Coba nanti Pak ya, maaf. Terus yang di ujung. Di ujung. Terus. Terus. Sebenarnya ini Bapak Ibu, di penghujung nanti kami akan memberikan ID-nya ataupun alamat URL-nya kepada kami bagikan ke bapak-bapak bahwasanya tools yang dimiliki Google itu nanti akan kami bagikan melalui terus. Nah, ini sebenarnya kami ingin memberikan bagaimana pembelajaran, bagaimana kita mendeteksi di manakah tempat ini salah satunya untuk permainan game kita. Dan ini sangat menarik sekali sebenarnya.
dari beberapa saya pengalaman untuk memberikan pelatihan, inilah yang sangat dibutuhkan, terutama untuk kawan-kawan jurnalis, untuk soal bagaimana memverifikasi sebuah foto. Coba langsung kita lihatkan ke toolsnya. Terus langsung ke tools di terakhir, di bagian terakhir. Nah, sebelum itu terus ini ruangnya. Terus toolnya nggak dimasukin. X-nya X besar.io itu merupakan salah satu domain. Nanti akan kami share, dan Pak Heri nanti bisa di-share ke bapak-bapak. Nanti ada banyak sekali alat-alat yang dimiliki oleh Google yang bisa kita pergunakan secara maksimal, bagaimana memverifikasi sebuah informasi, bahkan video sekalipun. Di sini ada sajian terjadinya sebuah gelombang pasar, itu benar-benar bisa melakukan kerja yang baik. Salah satu jantungnya adalah verifikasi terhadap sebuah informasi. Dan di era keterbukaan informasi ini sekarang, Bapak Ibu sekalian, itu ada semacam perubahan pemikiran. Kalau dulu jurnalis atau jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik itu dilakukan oleh orang-orang seperti kawan-kawan kami mungkin ada di sini juga, yang dia bekerja di sebuah perusahaan media baik online maupun cetak dan juga elektronik. Itu hanya terpaku kepada kelompok-kelompok itu. Tapi sekarang fenomena itu adalah Bapak Ibu sekalian ini justru juga bisa jadi bagian dari kelompok-kelompok Indonesia, kegiatan-kegiatan kerja atau mengajar. Dan sekarang Ibu, Bapak sekalian, yang menarik sebenarnya, Bapak bisa membagi formula melalui media-media sosial ini kalau bisa kita memaksimalkan atau mengaksesnya dengan baik. Bagaimana cara Ibu melakukan kegiatan pengajaran di sekolah misalnya, itu bisa kemudian kalaupun misalnya menjadi sebuah leader dari sebuah lembaga pendidikan, itu tentunya bisa menjadi daya tarik atau bisa menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sebenarnya kalau kita berpikiran positif terhadap media sosial, itu bahkan sangat dekat sekali dengan dunia Bapak Ibu sekalian, guru, untuk memberikan mengedukasi bagaimana cara melakukan pengajaran. Itu sangat memungkinkan sekali juga Bapak Ibu membagi informasinya di media sosial. Nah, ini adalah contoh yang kami tangkap adanya informasi hoax. Sebenarnya memang ada terjadi gelombang tinggi, tapi posisinya itu dikaitkan dengan gempa di Banten, padahal tidak ada hubungannya dengan gempa di Banten. Maksud saya gini, kan tadi Bapak mengatakan bahwa terkendala oleh akses internet peralatan tim Bapak ya. Nah, kami di sini semua kan sekarang semua dan kami bisa mengakses internet. Sekarang kalau kami praktek bagaimana Pak? Yang dengan Bapak tadi? Boleh, sangat jelas. Bagaimana Bapak Ibu boleh? Nah, praktek Pak. Oke, untuk yang lain bukan. Facebook diketik Google tuh Google. Nah, kalau bahasa sudah, kalau tempat menu Google di stop dulu nih, akan dipandu oleh itu tulisan Google. Cari di HP kita tulisan Google. Nah, Bapak Ibu sekalian, maaf Pak Eri mengganggu. Coba saya Bapak-bapak yang menggunakan pakai gawainya, buka Google Chrome misalnya,
Kemudian di setting menjadi tampilan PC, bukan tampilan gawai atau desktop. Di situ ada pilihan di titik 3 bagian ujung itu kalau untuk yang menggunakan Samsung ataupun iPad, titik 3 di atas itu ada opsi pilihan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk tampilan PC. Di sini coba saya ingin melakukan praktek. Nah, bagaimana kita menelusuri kebenaran dari sebuah ini, kita akan mencari sebuah video, Bapak Ibu sekalian. Kalau video itu untuk menelusuri sebuah video itu harus kita screenshot terlebih dahulu, ambil posisi yang benar-benar pas, bisa menampilkan informasi yang bisa kita identifikasi dari sebuah video itu. Misalnya tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan tsunami di Banten. Apakah benar itu tsunami di Banten atau peristiwa lain? Yang ternyata hoax ini pernah dimuat di salah satu media kredibel. Seperti itu. Ini kita coba untuk menunggu, lagi mengupload file. Ternyata cukup lama. Bersak ya fotonya. Kecil-kecil ini Pak. Cuman berapa KB aja. Kebenaran fotonya. Di bawah gambar itu biasanya kalau di sebuah media massa itu ada penjelasan foto, caption namanya, atau keterangan dari foto, menjelaskan sedikit terkait dengan peristiwa yang ada di foto tersebut, dan dia akan menampilkan ataupun kredit siapa yang mengambil foto tersebut di bagian bawah. Kalaupun kita misalnya kita tetap tidak bisa mendapatkan informasi yang valid, selain Google Image itu ada juga yang namanya TinEye, sama untuk menelusuri sebuah gambar. Kemudian ada juga ini akan muncul seperti ini. Coba ke bawah. Terus. Naik lagi dikit lagi. Nah, nanti di situ akan ada tampilan ini, visual similar image. Jadi akan menampilkan banyak sekali foto yang sama atau gambar yang mirip-mirip dengan yang kita upload di sini. Nah, kemudian di bawahnya, kalaupun gambar itu misalnya pernah dimuat di salah satu media sosial atau di salah satu situs media online katakanlah, di bawah sini akan muncul. Coba diturunkan Pak. Nah, lagi terus. Nah, ini salah satu ada YouTube. Kemudian ada media yang dari luar juga memuat informasi ini dari pencarian Google Image kita. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui kebenarannya? Apakah ini benar terjadi? Yang kita telusuri di sini tadi adalah sebuah video yang menjelaskan bahwasanya sebuah gempa yang menimbulkan tsunami telah mengombang-ambingkan sebuah kapal di Selat Sunda. Nah, yang mau kita cari apakah benar informasi itu terjadi di Selat Sunda atau tidak. Disinilah metode yang harus kita telusuri. Informasi-informasi di sini. Kalaupun misalnya satu hal yang ingin kami tekankan juga, kalau kita salah mengcapture sebuah video, presisinya tidak sama, kemudian ada gambar yang blur, itu nanti juga akan sedikit sekali informasi yang akan kita dapatkan. Jadi harus benar-benar tepat untuk mengcapture-nya dan harus jelas. Di sini kalau yang saya lakukan tadi sedikit memang agak lebih kecil dia, size-nya agak lebih kecil. Jadi informasi yang kita dapatkan juga sangat terbatas nih, cuma dapat 3.
Tapi di gambar similarnya tadi kita bisa mendapatkan banyak yang gambar serupa. Biasanya kalau posisinya tepat yang kita ambil untuk sebuah video itu akan menampilkan banyak sekali di sini. Bahkan yang sudah itu media-media juga ada yang sudah membasting, menjelaskan bahwasanya ini adalah informasi yang salah, juga ada yang sudah menjelaskan. Nah, itu menjadi salah satu upaya kita untuk mencari informasi yang benar. Ibu sekalian, ini baru satu tools loh. Kita juga nanti akan belajar bagaimana kita memverifikasi sebuah wilayah, mendeteksi, karena sekarang Bapak Ibu sekalian bisa dicek di Google Map, rumah Bapak Ibu sekalian itu ada di situ. Jadi untuk melakukan kejahatan itu sangat mudah sekarang untuk mencari mendeteksinya. Di Google Map, Google Earth juga bisa, Wikimedia, nomornya dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak saya jelaskan ataupun tidak akan kita praktekkan di sini. Bagaimana ini? Tapi setidaknya yang ingin kami beritahu bagaimana kita menangkal orang yang ingin berbuat jahat terhadap akun kita, karena semua aplikasi media sosial itu menggunakan yang namanya email, apakah itu menggunakan Yahoo ataupun Gmail ataupun sajian-sajian bentuk lainnya, itu akan terhubung. Nah, bagaimana kita untuk menjaga-jaga biar orang tidak mudah? Tentu kita harus terus mengupdate yang namanya, coba kita mengupdate password kita. Dan untuk mengecek password kita apakah itu sudah aman atau tidak, itu bisa kita lakukan di sini. Coba kita praktekkan di sini, Pak Romi. Tulisnya tadi Pak Romi. How many secure? Tadi ada toolsnya kan di presentasi tadi. Di mana tadi letaknya? Terus sekali untuk diretas oleh hacker. Pertama adalah kita selalu mengupdate software, karena sekarang rata-rata software itu selalu meminta update ya, minta update berkala. Biasanya ada yang per tribulan. Kemudian strong password, seperti apa kekuatan password kita untuk tidak diretas. Memang banyak sekali problem kemudian muncul ketika kita membuat password yang rumit. Bagaimana untuk kita mengingat-ingatnya kembali ketika kita sudah buat, kemudian karena seperti Bapak Ibu sekalian banyak sekali aktivitas yang bukan hanya berpikir soal media sosial, sehingga lupa dengan alatnya yang bisa digunakan. Untuk membuat sebuah password yang kuat, itu jangan sekali-kali menggunakan tanggal lahir. Itu sangat mudah sekali. Jangan sekali-kali menggunakan tanggal lahir. Tapi tipsnya adalah menggabungkan huruf, angka, dan simbol. Misalnya kita buat Indralaya, I-nya dari 1 misalnya, D, R, A-nya dari 4 misalnya, atau pakai amlungker kayak gitu loh, pakai N atau amlungker itu. L-nya bisa menggunakan L biasa, besar atau kecil, kombinasikan. A-nya kemudian menggunakan A biasa juga. Y-nya bisa menggunakan angka 4 misalnya. Tergantung apa yang bisa ibu-ibu muda untuk Facebook, Instagram, kemudian ada LinkedIn, kemudian dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak media-media sosial. Itu juga disarankan jangan sekali-kali menggunakan password yang sama.
jangan menggunakan password yang sama, karena ketika password kita diretas, wassalam, semua informasi kita di berbagai media sosial tadi itu udah sangat bisa diakses semua. Walaupun memang sadar tidak sadar Bapak Ibu sekalian, ketika masuk dalam dunia media sosial itu sudah menelanjangi sebagian informasi tentang kita, apalagi para ibu yang sangat aktif sekali, sedikit-dikit mengupload ini cucu saya, mengupload ini keluarga saya, mengupload saya lagi jalan-jalan ke sini. Kenapa kejahatan kemudian pencuri itu juga datang? Bisa jadi mengikuti informasi-informasi yang Bapak upload itu. Tahu Bapak misalnya, Bapak Ibu misalnya jalan-jalan ke Lampung misalnya, baru berangkat sudah diupload, itu salah besar. Jadi orang akan tahu rumah itu akan kosong. Jadi menguploadnya tuh sesudah kita kembali silahkan diupload. Itu untuk salah satu siasat kalaupun ingin berbagi cerita perjalanan kita melakukan tamasya ke Lampung misalnya. WORD. Nanti akan muncul semacam, nanti setelah kita klik di sini akan muncul. Ketika dia berwarna merah itu berarti menunjukkan waktu. Ketika mudah sekali itu mungkin bisa diretas second, di bawah detik. Di bawah detik bisa diretas. Kita praktek Bu ya, sedikit Bu ya, mohon waktunya Bu. Kita coba buka itu tadi toolsnya. Mau mengecek passwordnya sudah aman atau tidak? Silakan diklik di sini. Ada yang beli. Untuk penyimpanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Kirong dari SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Romi dan Pak Baim tentang cara menelusuri hak vesting dan digital hand. Kami, khususnya saya, yakin dengan Mas Baim dan Kak Romi bahwa mereka memang orang-orang pilihan. Beliau, untuk teman-teman atau Bapak Ibu guru ketahui, beliau, saya dapat informasi dari teman pewarta juga, adalah ketua Aliansi Jurnalis Independen untuk Sumatera Selatan. Nah, sementara Kak Romi juga aktif di media dan pewarta. Satu lagi nanti Kak Sugiarto yang akan menyampaikan tentang materi spiritual muslim training. Tentunya di berita acara ini teman-teman dekat dari teman saya. Nah, yang kami harapkan adalah dari kegiatan ini, kalau bisa kami diakomodir, dibuatkan semacam grup atau apapun namanya untuk meng-follow up dari kegiatan ini, supaya kami tidak pemahamannya tidak berhenti di kegiatan ini saja. Jadi satu, mohon diakomodir karena kami juga sangat tertarik dengan kegiatan ini. Dibuatkan semacam grup alumni kayak atau apa kayak namanya di kegiatan lomba karya pendidikan. Yang kedua, bagi kami pendidik ini yang terpenting satu, bisa membuat tulisan di media massa atau artikel yang diakui bebas dari lebih bermanfaat bagi kami ketimbang hanya kami menelusuri ini berita bohong atau berita asli. Jadi mohon nanti di sesi berikutnya diberikan trik juga bagaimana cara kami membuat tulisan yang bisa dipublish, kemudian tulisannya bukan bersumber dari berita atau informasi bohong, kemudian ratingnya kalau bisa juga, kalau misalnya tadi Mas Baim salah satu yang menjadi tenaga di Tempo ya, mencari apakah fakta atau palsu gitu beritanya. Jadi mohon itu yang kami sampaikan Pak Haji, karena beliau juga di Agung Pos ownernya. Jadi mohon dibantu kami guru-guru ini, karena kesulitan kami membagi waktu bagaimana kami bisa mengajar mendidik di sekolah, dan kami juga tidak ketinggalan informasi. Demikian kepada panitia dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya saya sepakat sebenarnya. Memang kalau untuk tadi disebutkan AJI memang salah satu organisasi yang menaungi saya dalam berkegiatan berjurnalistik. Itu ada kegiatan, kalau sejauh ini yang kami lakukan itu ke kampus-kampus, memberikan penguatan ataupun literasi ataupun pembekalan terhadap kawan-kawan mahasiswa terkait bagaimana sih mengenal sebuah informasi yang baik dan bagaimana cara menulis sebuah informasi. Sebenarnya kalau kita mengetahui ritme ataupun kerja jurnalistik itu mudah sekali. Yang penting adalah kita paham terkait dengan kode etik jurnalistik. Dia hanya 11 poin, tapi ternyata banyak juga kawan-kawan media di lapangan itu tidak hafal, apalagi mengamalkannya. Ini harus kami akui, kami harus fair dengan profesi kami. Tapi tentunya ini untuk perbaikan-perbaikan ke depan, bukan untuk jangan sampai kita sebagai wadah untuk mengkritisi, tapi kita anti untuk mengkritisi diri kita sendiri. Ini tetap kami lakukan untuk perbaikan-perbaikan juga sebenarnya. Bagaimana dunia pers ke depan itu harus benar-benar menjunjung objektivitas, menjunjung kebenaran dan mencerdaskan. Visinya adalah mengedukasi, berbagi informasi dan juga memperkaya akan sebuah informasi itu sendiri terhadap publik. Ini adalah tools yang bisa Bapak Ibu sekalian akses untuk mengetahui apakah alamat email Bapak Ibu sekalian itu sudah pernah diretas, akan diretas, atau dalam posisi aman. Di sini bisa dicek. Have I been finished? Agak susah nyebutnya. Tapi nanti saya upayakan. Nanti dengan Pak Heri akan saya share beberapa tools yang bisa Bapak Ibu sekalian untuk bermain lah, daripada kita sekarang bermain dengan ketika mengakses sebuah informasi di Facebook saat ini yang juga lagi gencar untuk memerangi hoax ataupun gambar-gambar yang tidak layak untuk dipublis, itu akan menampilkan sebuah informasi di situ. Bahwasanya misalnya kalau itu informasi hoax, bahwasanya di situ informasi ini tidak benar ataupun pernah dilakukan pengecekan dan dinyatakan kurang lebihnya seperti itu tidak benar. Kalaupun gambar-gambar yang berdarah-darah yang tidak patut untuk ditampilkan itu biasanya di black, dan kita harus mengeklik 2-3 kali untuk bisa mengakses gambar itu. Di situ bisa diinformasikan di kami yang saat ini juga lagi sedang terus melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga kedepannya ketika ada audiens atau publik untuk berbagi informasi hoax untuk kami verifikasi, untuk kami busting, nanti ada semacam laman khusus yang di situ bisa diisi. Untuk sementara ini di situ baru menyajikan alamat email yang bisa diakses ketika Bapak Ibu mendapatkan ataupun ragu terhadap sebuah informasi, itu bisa di-share ke kami untuk kami telusuri terkait kebenarannya terhadap informasi tersebut. Cek fakta.tempo.com. Mungkin ini Bapak Ibu, sebenarnya sejauh saya melakukan pelatihan ini biasanya itu 2 hari itu tuh kurang. Mungkin saya melakukan pelatihan ini baru di beberapa daerah, di Batam misalnya, Lampung, Pangkal Pinang dan lain sebagainya. Itu 2 hari, dan itu kurang bagi kawan-kawan ketika sudah menyelami ataupun untuk mempraktekkan bagaimana menelusuri informasi ini. Sementara kita di sini hanya hitungan jam, dan saya rasa mudah-mudahan ini pun bisa bermanfaat bagi kita semua ya, Pak, ke depannya. Habis closing ya. Oke. Dan sekarang juga waktu saya sudah habis. Saya dengan
ada kekeliruan atau kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan informasi sebagaimana ditemakan jadikan dirimu sebagai inspirasimu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun ada waktu, mudah-mudahan kita bisa berkesempatan untuk bertemu lagi dengan membahas yang lebih jauh lagi terhadap informasi-informasi hoax ini. Waspada terhadap hoax di sekitar kita, cerdas menggunakan gawai dan selektif, harus skeptis terhadap sebuah informasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spiritual Motivation Training Distrik Ogan Ilir dan Anpasa Entertainment, Aula Pendopo, Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir. Baiklah, sahabat yang berbahagia, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, lembaga training Internusa kami dedikasikan untuk Anda para generasi pecinta ilmu dan perindu surga. 1. Makarti Jaya, SMP Negeri 1 Banyuasin, SMA Negeri 1 Banyuasin, Universitas Bina Dharma Palembang. Pendidikan non formal yang pertama, Certificate Public Speaker IPSA Ditjen Haki Kemenkumham RI. Kedua, Laruno School of Bila selanjutnya pengalaman kerja organisasi, yaitu yang pertama Ketua Tim BUBD Palembang 2009-2010, Ketua Teater Kami 2010-2011, Kaderisasi LDK Al-Qorib 2009-2011, Kami Komsat Gaza 2009-2011, Direktur Internusa Palembang 2008 sampai dengan sekarang, Humas Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Sumsel 2018 sampai dengan sekarang, Humas KONI Palembang 2017 sampai 2022, Humas KONI Sumsel 2020 sampai 2020. Guru yang menginspirasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Kemiyem, Ayahanda Warso Wiono, istri tercinta Hendi Kumia SQM, Abi Fahri Nabhan Rabbani, Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, Andi Ahmad Zikrullah, Tung Desem Waringin, dan seluruh sahabat trainer Indonesia Training Center Nusantara Internusa beserta seluruh alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Semuanya, mohon maaf ya untuk kesalahan teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan jam waktu yang siang, jam yang rawan, yang jam ngantuk ya Pak ya. Boleh sambil ini lese-lese kata orang Jawa, boleh nggak apa-apa. Tetapi mohon izin Bapak dan Ibu, ya, kalau saya angkat tangan kanan saya seperti ini ke atas, maka ibu tangan kanan juga ke atas. Kalau tangan kiri, oke ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Tangan kanan ke atas, ke bawah, ke atas, bawah, atas, bawah. Oke. Kalau saya katakan tangan kanan ke atas maka bawah, bawah ke atas, boleh ya. Tangan kanan ke atas, masih ini ya, bawah ini ngantuk ya. Tangan kanan ke atas, bawah ya seharusnya ya. Tangan ke atas, bawah, atas, bawah, atas. Oke. Yang belakang ada yang atas, bawah gitu ya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya. Dada, angkat tangan. Dada. Ya, ikuti apa yang saya katakan. Ya. Dada, semuanya. Turunkan. Angkat tangan. Turunkan. Angkat tangan. Pegang dagunya. Oh, dagu ya, dagunya udah pindah ya. Oke. Oh, udah dagu di sini ya. Oke. Sengaja saya sini karena untuk tingkat kelompok
guru-guru saya. Mohon izin, usia saya masih muda, bukan berarti saya di depan ini saya ingin mengajari, karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu lebih ilmunya banyak daripada saya. Karena dari segi usia, dari segi ilmu, saya yakin dan percaya bahwa saya yang muda ini masih banyak ingin belajar. Dan pada kesempatan saya ingin share saja tentang bagaimana kehidupan yang saya jalani saja. Oke, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman training saya, Bapak Ibu, keliling bahwa ada 3 tipe peserta. Ya, ada berapa? 3 tipe peserta. Oke. Yang pertama ini adalah tipe peserta, ya, tipe peserta yang orangnya ada di sini, tapi pikirannya di luar. Mungkin memikirkan urusannya belum selesai, mungkin memikirkan tagihannya yang belum cair, mungkin memikirkan hutangnya yang belum lunas. Ada ya? Oh, nggak ada yang punya hutang di sini, saya yakin ya, udah ya. Oke. Ada yang ibu-ibu mungkin cuciannya belum diangkat. Ada ibu-ibu yang kemudian kreditannya belum lunas. Cuma saya yakin kalau Bapak Ibu yang diorganisir ini semuanya nggak ada masalah. Betul? Betul ya? Semuanya nggak ada masalah? Ada 2, ada 3 mudah-mudahan ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke. Baik, saya Bapak Ibu selalu diajarkan oleh mentor-mentor saya, termasuk guru saya, Pak Tun Sumaringin. Ada yang pernah dengar nama Pak Tun Sumaringin? Belum ya? Oke, nanti searching di Google kan ada belajar box ya. Oke, bahwa sebagai pribadi manusia, Pak Tun Sumaringin itu bukan dari Muslim, tetapi saya sangat apresiasi dengan ilmu beliau bahwa tentang bagaimana itu yang namanya gelas apa? Gelas kosong. Apa yang dari bunda sekalian gelas kosong itu? Bahwa saya akan tanya dulu bahwa sebetulnya bagaimana cara mengisi gelas kosong ini supaya terisi air ketika tangan kanan saya ada teko. Ada yang mau jawab? Posisinya saja, misalnya posisi gelas kosong itu ada di sebelah kiri dan teko saya ada di sebelah kanan. Teko ini adalah berisi air. Bagaimana posisi gelas kosongnya? Didekatkan. Oke, selain didekatkan gelas kosongnya biar terisi air gimana? Dituangin gitu ya. Posisi gelas kosongnya harus lebih rendah gitu ya, biar terisi ya. Kalau sejajar gimana? Gak bisa ya. Jangankan sejajar lebih datar pun tidak bisa. Artinya apa Bapak Ibu? Saya selalu diajarkan bahwa sebuah momentum keilmuan, sebuah momentum apapun yang berkaitan dengan ilmu, wawasan dan lain sebagainya, maka menjadikan pribadi kita sebagai gelas kosong. Kalau ilmu kita banyak, mungkin boleh jadi dikosongkan terlebih dahulu, kemudian dituangkan ilmu yang baru. Apa yang bisa kita ambil dalam sebuah petikan itu? Karena ternyata banyak orang-orang yang kemudian di luar sana tentu tidak menerima ilmu yang disampaikan oleh seseorang karena sebetulnya hati kita sudah bukan kosong tetapi tidak mau menerima ya. Ada kadang sebetulnya butuh ilmu sesuatu, butuh spiritual, butuh sebuah pemahaman yang kemudian menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang lebih naik sederajatnya, tetapi karena hati kita sudah mungkin terbawa, mungkin ada banyak melakukan hal yang negatif, kemudian hati kita tidak menerima sebuah kebaikan. Itu yang namanya kadang-kadang kalau kita tidak menjadi pribadi yang gelas kosong dan tidak bisa menerima sebuah ilmu yang datang dari siapapun, karena sebetulnya ada sebuah ungkapan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis, bahwa ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah ungkapan saja, bahwa jangan melihat apa yang
siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah siapa yang lihatlah apa yang bisa apa bahasanya unjulman wala tanjul. Tepuk tangan yang berjawab ya. Oke. Baik ayah-ayah dan juga sekalian, saya ingin tes dulu bahwa siapa yang hari ini sudah sholat duha. Oke. Siapa yang hari ini sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8, 12. Oke. Oke. Baik. Tepuk tangan yang buat sholat duha dong. Oke, baik. Baik, saya bukan guru ya Pak, dari juga saya dulu masuk 2008 di Palembang. Saya kuliahnya di swasta yang ada di Negeri 9. Kebetulan saya ketemu dengan Pak bahwa saya ketemu dengan orang yang kemudian mengarahkan saya ke jalan tersesat di jalan yang benar ya. Ketika itu saya tidak mau sholat. Sholatnya masih bolong-bolong, kemudian saya sama-sama bertasbih dan bertasbih boleh ya. Oke, bareng-bareng boleh ikuti saya ya. Oke. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala semuanya. Oke. Sekarang semuanya pejamkan matanya, rileks dari mulut, kemudian ya tarik nafas, pelan-pelan rileks bahwa Anda bukan dan tidak berada di ruangan ini. Bayangkan bahwa Anda berada di ruangan yang segar, yang ber-AC, yang sejuk, yang bahwa Anda hari itu adalah hari yang bahagia sekali. Ada teman Anda di samping kiri kanan Anda, ada keluarga Anda yang ada pada puncak kebahagiaan. Itulah yang kemudian Anda berada pada titik rileks. Silakan semua dalam keadaan terpadu yang menyentuh tangan Anda. Bayangkan bahwa ikuti semua kata-kata saya. Baik semuanya tetap dalam keadaan terpejam. Bayangkan bahwa dalam diri kita semuanya itu alirkan semuanya, alirkan semua darah udara dan udara air dan darah dan mengalir ke tangan Anda dan Anda semakin Anda tangan kanan Anda semakin panjang dan panjang semuanya dalam keadaan terpejam semuanya. Alirkan darah udara semuanya ke dalam tangan kanan Anda. Nanti saya akan hitung 1 sampai 3, maka Anda mulai pelan-pelan buka mata Anda dengan tarik nafas perlahan-lahan. 1 kali lagi, alirkan semua darah udara ke dalam tangan yang lebih panjang. Ada yang lebih panjang semuanya. Angkat tangan kanan yang lebih panjang. Semuanya angkat tangan lebih panjang. Semuanya
secara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, apapun kondisi saya, apapun kondisi keluarga saya, apapun kondisi sosial masyarakat saya, pada hari ini, mulai hari ini, saya mengazamkan diri bahwa hati saya selalu berada dalam kebaikan untuk selalu berubah. Berubah itu memang menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan jika tidak berubah. Sekarang dengan tetap berada kondisi semula, dengan tepuk tangan yang meriah, setelah saya perintahkan dengan dalam hati ayahanda dan ibunda sekalian, dalam hatinya bahwa azan mulai hari ini berubah sekecil apapun. Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Saya selawatkan. Ketika itu menantunya saya masih kecil. Kalau sudah dewasa mungkin agak lucu ya diselawatin ya, gitu. Agib dulu, pesan Agib dulu yang sudah saya bilang sampai sekarang berubah dari diri ya, mulai dari yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya. Oke. Baik, mungkin di sesi ini saya ingin mengajak Anda berdoa, boleh ya? Berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bunda sekalian, kita berdoa mohon untuk tunjukkan pandangannya. Belum jadi di masa lalu kita dosa. Boleh di masa penghulu kita masih punya dosa-dosa. Hadirkan semuanya. Sebelum kita berdoa, hadirkan semuanya dosa-dosa. Belum jadi kata-kata, hadirkan semua dosa-dosa. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa salah masa lalu. Belum jadi kita pernah melakukan Allah. Pada hari ini kami bersimpuh kepada-Mu ya Allah. Engkau hapus dosa-dosa hamba ini ya Allah. Tangganya banyak masalah, ada ayat kasih Allah. Jangan biarkan kami pulang sebelum Engkau hapuskan dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Agung, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seandainya dosa-dosa kami hadirkan di dalam tubuh kami terlihat oleh semua orang, pasti akan berbau di mana-mana ya Allah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, tempatkanlah kami di surga sebagaimana orang-orang yang Kau cintai, tercatat kepada orang-orang yang baik ya Allah. Ayah yang baik, pemimpin yang baik, guru yang baik, orang-orang yang bisa mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, seandainya ada anak kami yang kemudian masih saja sulit diberikan nasihat, Kau berikan hidayah ya Allah, agar kami bisa menjadi orang tua teladan bagi mereka. Ya Allah, seandainya ada putra-putri kami, anak-anak kami, anak-anak di kelas kami yang sulit, kemudian ingin dari maka hadirkan cahaya-cahaya kebaikan ya Allah. Ya Allah, semoga ketika orang tua kami hari ini masih hidup, maka sehatkanlah ya Allah. Belum cukup kami membahas kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami melalui orang tua kami. Engkau berikan sebuah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah. Orang-orang yang soleh, yang rajin sholat dan lain sebagainya ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Sempatkan Allah semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Direktur Avanza Agensi akan menyampaikan sepatah dua kata sebagai perpisahan kepada Pak Herianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore yang terhormat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang masih mewakili, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta lokakarya yang masih setia mengikuti lokakarya di sesi kedua ini. Dan kami titip salam kepada staf bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jaga jari kita. Karena jari kita ini bisa membawa kita ke benar atau membawa jari kita yang salah. Kalau kita salah mengaplikasikan jari kita kepada sosmed, yang akan berhadapan adalah dengan hukum. Tolong titip pesan dengan staf-staf kita dan anak-anak kita. Karena hoax ini lebih kejam daripada narkoba, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini baru sebagian. Baru kalau kita presentasikan yang kita berikan tadi baru ya boleh sampai 10%. Kalau kita kupas secara mendetail, mungkin Kominfo sudah paham Pak ya. Ini jari ini adalah slogannya Kominfo Pak ya, iklan Kementerian Kominfo Pusat ya. Ini kita kemarin sharing ke Kominfo Pusat, kami akan pakai slogan jarimu ini, karena jarimu ini akan membawa malapetaka kalau ini tidak benar-benar di manage. Bisa juga jari ini menandatangan bisa dapat uang, bisa jari ini kalau salah bisa kita penjara, kita diancam dengan undang-undang ITE. Itu punya frekuensi kan Kominfo di sini, punya WiFi kan Kominfo. Jadi mungkin untuk wilayah intralayar sekitarnya kami akan bantu. Jadi akan bantu sampai dengan tools yang betul. Bahwa banyak kekurangan yang disampaikan, banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati peserta sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian. Di saat ini saya mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dulu Pak Haji. Baik, Pak.